Hai semua, gimana nih? Udah pada paham belum tentang teori yang kami jelasin? Kalau udah, kita bahas bareng-bareng yuk labnya. Sebelumnya ada pepatah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kan kita kenalan lagi nih, siapa tahu teman-teman bisa lebih sayang sama materi labnya dibanding dengan teorinya. Saya sendiri Mona Lia Putri Siagian dan teman saya Almera Nadisa Imanda Putri dan Dwi Torasa Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini ada dua hal nih. Yang pertama, ada aktiva dan pasiva. Aktiva ini terdiri dari aset, dan pasiva terdiri dari liabilitas dan modal pemilik. Nah, kita bisa tahu nih, apakah perusahaan tersebut laba atau rugi dengan cara pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut selama periode berlangsung dikurang dengan biaya apa saja nih yang dikeluarin perusahaan tersebut selama periode berlangsung juga. Nah, di sini saya memiliki contoh soal transaksi dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, pemilik transaksikan 40.000 US dollar yang ditukar dengan saham biasa. Transaksi di atas, pada soal di atas terjadi transaksi aset bertambah 40.000 US dollar dan ekuitas bertambah 40.000 US dollar. Soal yang kedua, membeli peralatan kantor sebesar 5.200 US dollar dengan mengeluarkan wesel bayar 10%. Dari contoh soal di atas, transaksi yang terjadi aset bertambah 5.000 US dollar dan liabilitas bertambah 5.200 US dollar. Menerima kas sebanyak 4.000 US dollar atas jasa yang diberikan. Nah, dari soal di atas, transaksi yang terjadi ada aset bertambah 4.000 US dollar dan ekuitas atau pendapatan jasa yang diberikan bertambah 4.000 US dollar. Yang terakhir, membayar liabilitas jangka pendek sebesar 7.000 US dollar. Dari soal di atas juga, transaksi yang terjadi aset berkurang 7.000 US dollar dan liabilitas berkurang 7.000 US dollar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjurnalan. Perusahaan untuk memiliki catatan lengkap dari semua transaksinya, maka perusahaan menggunakan jurnal. Jurnal umum yang memuat transaksi dan peristiwa lain dinyatakan dalam akun debit dan kredit. Di sini, saya memiliki contoh soal, pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 15.000 US dollar dalam pertukaran dengan saham biasa. Transaksi yang kedua, pada tanggal 1 September, membeli peralatan kantor secara tunai seharga 7.000 US dollar. Transaksi pertama pada tanggal 1 September, itu kas di sebelah debit dan modal saham biasa di sebelah kredit. Transaksi terjadi karena menerbitkan saham biasa secara tunai. Transaksi kedua pada tanggal 1 September, peralatan kantor berada di sebelah debit dan kas berada di sebelah kredit. Transaksi ini terjadi karena membeli peralatan secara tunai. Selanjutnya saya akan membahas tentang posting. Posting merupakan memindahkan jurnal ke buku akun besar. Di sini saya memiliki beberapa contoh dari transaksi ayat jurnal ke posting. Pada tanggal 1 Oktober, pemegang saham menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 100.000 US dollar dalam usaha periklanan yang dikenal dengan Pioneer Advertising Agency NAIC. Ayat jurnal yang pertama itu ada kas dengan nomor akun 101 dan debit sebesar 100.000 US dollar dan modal saham biasa dengan nomor 311 di sebelah kredit 100.000 US dollar. Ayat jurnal tadi diposting ke buku besar menjadi kas dengan nomor 101 pada tanggal 1 Oktober sebesar 100.000 US dollar ada di sebelah debit dan modal saham biasa 311 tanggal 1 Oktober sebesar 100.000 US dollar berada di sebelah kredit.
Pada tanggal 1 Oktober juga, Pioneer Advertising itu membeli peralatan kantor sebesar 50.000 US dollar dengan menandatangani wesel bayar 3 bulan dengan suku bunga 12% senilai 50.000 US dollar. Ayat jurnalnya pada tanggal 1 Oktober itu ada peralatan kantor sebesar 50.000 US dollar dengan nomor akun 157. Wesel bayar di sebelah kredit 50.000 US dollar dengan nomor akun 200. Ayat jurnal tadi diposting ke buku besar dengan peralatan kantor dengan nomor 157 berada di sebelah debit. Wesel bayar dengan nomor akun 200 ada di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 2 Oktober Pioneer menerima uang muka sebesar 12.000 US dollar dari R Connect seorang iklan untuk jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Kas berada di sebelah debit dan pendapatan jasa yang diterima di muka ada di sebelah kredit. Diposting ke ayat jurnal, kas dengan nomor akun 101 berada di sebelah debit, pendapatan jasa diterima di muka dengan nomor akun 209 berada di sebelah kredit. Pada tanggal 3 Oktober, Pioneer membayar uang kantor untuk bulan Oktober sebesar 9.000 US dollar secara tunai. Ayat jurnalnya itu beban sewa berada di sebelah kredit dan kas berada di sebelah debit. Kas berada di sebelah kredit, kas dengan nomor akun 101 berada di sebelah kredit, beban sewa dengan nomor 729 berada di sebelah debit. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo yang memuat akun dan saldo pada waktu tertentu. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan mencatat seluruh transaksi atau bahwa buku besar telah benar. Di sini saya mempunyai contoh soal neraca saldo Pioneer. Kas 80.000 US dollar dari sebelah debit, piutang usaha 72.000 US dollar dari sebelah debit, perlengkapan iklan 25.000 US dollar dari sebelah debit, asuransi dibayar di muka 6.000 US dollar berada di sebelah debit, peralatan kantor 50.000 US dollar berada di sebelah debit, wesel bayar 50.000 US dollar berada di sebelah kredit, utang usaha 25.000 US dollar ada di sebelah kredit, pendapatan jasa diterima di muka 12.000 US dollar berada di sebelah kredit, modal saham biasa 100.000 US dollar berada di sebelah kredit, dividen 5.000 US dollar berada di sebelah debit, pendapatan jasa 100.000 US dollar berada di sebelah kredit, beban gaji 40.000 US dollar berada di sebelah debit, dan beban sewa 9.000 US dollar berada di sebelah kredit. Dengan total debit 287.000 US dollar dan total kredit 287.000 US dollar. Maka antara debit dan kredit pada neraca saldo harus sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almeira dan Dwi Oktora. Baiklah, kita akan bahas bagian lab. Tentang yang pertama, kita akan bahas bagian 7 yang judulnya jurnal penyesuaian selama penangguhan. Nah, seperti yang kita tahu, ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Untuk biaya dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebit atau menaikkan akun beban dan mengkreditkan atau menurunkan akun aset. Tanpa jurnal penyesuaian, maka beban akan disajikan terlalu rendah, laba neto akan disajikan terlalu tinggi, aset dan ekuitas disajikan terlalu tinggi. Untuk pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan atau menurunkan akun liabilitas dan mengkredit atau menaikkan akun pendapatan. Tanpa jurnal penyesuaian, maka pendapatan disajikan terlalu rendah, laba neto disajikan terlalu rendah, liabilitas disajikan terlalu tinggi, dan ekuitas disajikan terlalu rendah. Contoh kasusnya kita lihat ada di sini. Ini ada 4 contoh yang merupakan biaya dibayar di muka. Yang pertama ada asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar 275.000. Artinya jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 275.000.
Yang kemudian kedua ada sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 715.000. Jika dilihat di neraca saldo yang belum disesuaikan, perlengkapan terdapat jumlah saldo perlengkapan adalah 2.085.000. Sedangkan sisa perlengkapan adalah 715.000. Berarti perlengkapan yang terpakai adalah 2.085.000 dikurang 715.000. Dapatlah hasilnya 1.370.000. Jurnal yang digunakan adalah beban perlengkapan pada perlengkapan 1.370.000. Kemudian ada penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330.000. Jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 330.000. Kemudian D, sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa diterima di muka 1.600.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar 3.210.000. Jika kita lihat di neraca saldo yang belum disesuaikan, saldo pendapatan diterima di muka adalah sebesar 7 juta. Sedangkan per 31 Mei saldonya ada 3.210.000. Artinya pendapatan yang telah direalisasi adalah 7 juta dikurang 3.210.000, yaitu Rp3.790.000. Jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa Rp3.790.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian untuk akrual. Ada pendapatan yang masih harus diterima dan biaya yang masih harus dibayar. Untuk pendapatan yang masih harus diterima, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan atau menaikkan akun aset dan mengkreditkan atau menaikkan akun pendapatan. Tanpa jurnal penyesuaian, maka pendapatan disajikan terlalu rendah, laba neto disajikan terlalu rendah, dan aset dan ekuitas disajikan terlalu rendah. Sedangkan untuk biaya yang masih harus dibayar, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan atau menaikkan akun beban dan mengkreditkan atau menaikkan akun liabilitas. Tanpa jurnal penyesuaian, maka beban disajikan terlalu rendah, laba neto disajikan terlalu tinggi, liabilitas disajikan terlalu rendah, serta ekuitas disajikan terlalu tinggi. Contoh kasusnya ada gaji karyawan, gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar 325.000, maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji 325.000. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini saya mencantumkan neraca saldo yang belum disesuaikan dan neraca saldo yang disesuaikan. Kita lihat bedanya ya. Bedanya ada di saldo debit perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan beban gaji. Jumlahnya berbeda. Kemudian saldo kredit, akun akumulasi penyusutan, akun pendapatan diterima di muka, serta akun pendapatan jasa. Kemudian ada akun baru, yaitu mulai dari beban sewa sampai beban asuransi. Sistem akuntansi selanjutnya ada penyelesaian soalnya dalam pelaporan keuangan. Untuk pelaporan keuangan yang pertama itu, di sini ada laporan laba rugi. Nah, kali ini untuk laporan laba ruginya sendiri kita pakai di perusahaan jasa. Nah, kalau untuk perusahaan jasa sendiri kita membutuhkan akun pendapatan dan akun beban. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menyusun laporan laba rugi ini kita cuma butuh 2 itu sebenarnya. Tapi kalau untuk di perusahaan jasa itu berbeda ya, sedikit berbeda di akunnya, karena di sana ada beban pokok penjualan, biasanya ada pembayaran pajak juga. Nah, untuk di laporan perusahaan jasa ini umumnya lebih sederhana. Nah, untuk pendapatan jasanya sendiri itu kita ada 40 juta rupiah. Nah, untuk akun bebannya kita masukin ke beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban lain-lain. Nah, untuk bebannya ini kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu pendapatan dikurang beban, kita dapat laba neto 33.425.000. Kenapa bisa kita sebut laba neto di sini? Karena jumlah pendapatan itu lebih besar daripada jumlah bebannya. Kalau misalnya jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah bebannya, maka itu disebut dengan rugi neto. Nah, untuk laporan
keuangan selanjutnya, itu kita punya laporan ekuitas pemilik. Perlu diingat lagi kalau menyusun laporan keuangan itu harus hati-hati. Nah, untuk laporan laba ruginya sendiri di sini, nanti di akun laba netonya ini, yang 33.425.000 akan kita masukkan ke laporan ekuitas milik di sini. Nah, laporan ekuitas milik sendiri menggunakan akun modal Rahman dulu pada tanggal 1 Mei 2016 yaitu 42.300. Nah, untuk laba neto tahun berjalan itu diambil dari laporan laba neto di laporan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 33.425.000. Nah, untuk penarikan pemilik ini atau biasa disebut dengan PRIV atau PRIVE, itu kita kurangkan, dikurang 10.500. Jadi, kenaikan ekuitas pemilik di sini kita dapatnya 22.925.000. Nah, untuk modal Rahma Lulu di 31 Mei 2016 itu, modal awal ditambah dengan kenaikan ekuitas milik, dapatnya 65.225.000. Selanjutnya, kita punya laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu ada aset, kelompok yang kedua ada liabilitas, dan kelompok yang ketiga ada ekuitas milik. Untuk kelompok pertama, di aset itu digolongkan lagi menjadi 2 jenis, ada aset lancar dan aset tetap. Kalau untuk aset lancar itu biasanya yang paling sering digunakan ya, atau dalam nomor akun yang kita tahu, itu ada di nomor yang 1. Nah, di sini kita ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk jumlah aset lancarnya itu kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu, kita menghitung aset tetap. Aset tetap ini diasumsikan aset yang tidak dapat bergerak. Nah, jadi di sini kita ada peralatan kantor, selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, karena dia diakumulasikan, berarti jumlahnya berkurang. Jadi, peralatan kantor dikurangi dengan penyusutan peralatan kantor, kita dapat jumlah aset tetapnya itu 13.840.000. Nah, untuk jumlah asetnya sendiri, untuk aset lancar dan aset tetap itu dijumlahkan. Selanjutnya, di golongan atau kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua di sini, kita ada liabilitas. Dibagi lagi menjadi 2 jenis juga, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek di sini, biasanya umurnya kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya, kita punya utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Total liabilitas jangka pendeknya sendiri ada 4.430.000. Nah, untuk selanjutnya liabilitas jangka panjangnya di sini kita tidak ada, jadi kita lewatin aja. Kalau misalnya ada liabilitas jangka panjangnya, itu harus dijumlahkan dulu ya, teman-teman. Jadi, liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang. Karena di sini nggak ada, jadi kita langsung pakai di total liabilitas yang 4.430.000. Lalu di sini kita ada ekuitas milik. Ekuitas milik ini kita ambil dari laporan ekuitas pemilik yang pada tanggal 31 Mei 2016. Ada 65.225.000. Nah, jadi total liabilitas dan total ekuitas itu kita jumlahkan. Nah, untuk mengetahui sebenarnya perhitungan kita itu udah benar atau belum, jadi teman-teman cukup lihat antara jumlah aset dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya itu sama. Tapi sekali lagi ya, di akuntansi itu sama belum tentu benar. Dan selanjutnya, di sini kita punya buku besar. Untuk buku besar ini, kita gunakan untuk menghitung laporan arus kas. Kenapa kita pakainya laporan arus kas? Karena kalau untuk perusahaan jasa sendiri tidak memiliki jurnal khusus seperti perusahaan dagang yang udah digolong-golongkan. Untuk jurnal khususnya, untuk di perusahaan dagang sendiri itu ada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini, kalau untuk menghitung laporan arus kas, itu kita perlu hati-hati untuk melihat keterangan di buku besarnya. Kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin sama keterangannya, atau keterangannya di sini kurang jelas, kalian bisa lihat lagi di soalnya kalian, atau di soal ini, bisa scroll di video yang atas tadi, gitu. Karena di sini keterangan yang aku punya itu udah jelas banget, jadi aku di sini udah nggak pakai soalnya, aku melihat di keterangannya aja. Untuk menggolongkan ke dalam 3 golongan tadi, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini aku bakal ngasih tanda kalau O itu untuk aktivitas operasi, I itu aktivitas investasi, dan yang P untuk aktivitas pendanaan. Nah, kalau modal awal itu kan disetor. Jadi kita di sini mengasumsikan atau menggolongkan ini ke dalam aktivitas pendanaan. Jadi kita beri tanda P. Nah, untuk menerima kas dari klien itu
operasi. Untuk menerima pelunasan piutang juga operasi, membayar masangan iklan juga operasi, untuk membayar jumlah terhutang juga termasuk dalam operasi, membayar gaji resepsionis juga termasuk dalam operasi. Untuk menerima honor itu juga termasuk ke dalam operasi. Jadi kita beri tanda dengan huruf O atau bisa disebut dengan lingkaran. Ini juga operasi, ini operasi. Menerima pelunasan piutang itu termasuk operasi, membayar gaji resepsionis juga termasuk operasi, membayar tagihan telepon operasi, membayar tagihan listrik juga operasi, menerima honor operasi. Nah, untuk pengambilan pemilik ini, karena ini pengambilan pribadi, jadi kita termasuk ke dalam golongan pendanaan. Ini pendanaan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kasnya di sini tadi kan sudah kita golongkan ya untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Karena di sini tidak ada jual beli atau investasi yang lainnya, jadi untuk aktivitas investasinya di sini tidak ada. Jadi kita masukkan semua tadi yang sudah kita golongkan ke dalam aktivitas operasi semuanya. Nah, untuk menerima, itu pasti kita menambah uang kas. Jadi, itu pasti menambah. Untuk menerima itu menambah. Kalau untuk membayar, itu berarti uangnya berkurang. Jadi, menerima kas dari klien itu 4.500.000 bertambah, membayar masangan iklan itu berkurang. Karena kita mengeluarkan kas. Nah, total dari kas operasi itu ada 32.595.000. Karena aktivitas investasinya tidak ada, jadi kita lewatkan atau kita kosongkan. Selanjutnya itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaannya itu ada dari modal awal yang 22.100.000, lalu pengambilan pribadi pemilik atau yang disebut dengan PREV atau PRIVE, itu mengurangkan uang kas kita, jadi berkurang 10.500.000. Total dari aktivitas pendanaan itu 11.600.000. Nah, total arus kasnya itu 44.195.000. Nah, cara mengecek untuk laporan arus kas yang kita buat ini sudah betul atau belum, hasilnya kan 400.995.000 ini. Nah, kita lihat di buku besar kas kita yang menjadi acuan kita sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita semua bisa lihat hasilnya juga di sini sama 44.195.000. 44.195.000. Jadi kita asumsikan atau kita berpendapat ini hasilnya itu benar 44.195.000. Kita sini bukan asumsi. Sekali lagi akuntansi itu walaupun sama perhitungannya, tapi belum tentu benar. Begitu. Oke, kita lanjut. Setelah laporan arus kasnya sudah, selanjutnya, nah, kita di sini mau bikin jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup sendiri itu ada 4 akun yang harus ditutup. Kenapa akun ini harus ditutup? Karena akun-akun ini merupakan akun nominal yang tidak seharusnya muncul di periode akuntansi berikutnya, begitu. Jadi yang muncul di periode akuntansi berikutnya itu hanya akun real. Untuk beban-beban sendiri atau ikhtisar laba rugi, PRIVE, itu kita selesaikan di periode akuntansi yang ini. Jadi semua kewajiban-kewajiban kita yang ada di periode ini harus diselesaikan dalam periode ini. Tidak boleh ikut ke periode selanjutnya, begitu. Nah, 4 akun yang harus ditutup ini ada pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada ikhtisar laba rugi, dan yang keempat ada akun PRIVE. Yang pertama itu, untuk menutupnya kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk menutup akun pendapatan sendiri, biasanya kan pendapatan itu di kredit. Jadi kita balik akunnya itu, kita letakkan akun kreditnya ada di debit, yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, untuk menutup akun beban, kita menggunakan ikhtisar laba rugi. Karena biasanya beban itu di debit, jadi untuk menutupnya, kita memindahkan akun beban itu ke akun kredit. Nah, di ikhtisar laba rugi, lalu ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Untuk jumlah dari ikhtisar laba rugi yaitu 6.575.000, itu kita dapat hasilnya dari total beban yang ada di akun sebelah kredit. Nah, selanjutnya kita itu menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, kita tutup dengan modal ramah lulu.
Selanjutnya, kita akan menutup akun Prive. Akun Prive ini ditutup dengan akun modal. Jadi, uang yang kita gunakan di sini itu akun Prive-nya. Sebesar 10.500.000. Nah, selanjutnya di sini, neraca saldo pasca penutupan. Jadi, yang kita munculkan atau kita gunakan lagi yaitu neraca saldo pasca penutupannya itu ada akun 1 sampai akun 3 yang benar-benar akun real. Jadi ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal ramah lulus sendiri. Total semuanya, debit dan kreditnya udah sama, Rp70.315.000. Selanjutnya, kita di sini akan membalik akun-akun yang tidak kita gunakan lagi. Nah, untuk membuat jurnal pembalik ini, kita menggunakan acuan dari jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian yang perlu dibalik itu ada 4. Yang pertama, itu ada beban dibayar di muka dicatat pada metode beban. Pada metode beban ya. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka dicatat pada metode pendapatan. Dan selanjutnya, yang ketiga, beban yang belum dibayar. Yang keempat itu ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, dari jurnal penyesuaian ini, kita identifikasi dulu akun-akun mana dari ke-6 transaksi ini yang termasuk dalam jurnal pembalik atau jurnal yang harus kita balik. Sebelumnya, teman kita Almera sudah membuat jurnal penyesuaian ini ya di laporan sebelumnya. Jadi, kita pakai jurnal penyesuaiannya punya Almera. Untuk menganalisisnya itu, dilihat dari 4 syarat ini ya. Yang pertama itu ada beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Untuk 4 kategori ini, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka itu tidak masuk karena asuransi dibayar di muka itu termasuk dalam akun aset. Untuk bebannya sendiri sudah betul dicatat pada metode beban. Namun untuk akun kreditnya itu dicatat pada metode aset, jadi tidak bisa kita balik. Karena metode aset itu masih kita gunakan di laporan selanjutnya atau di periode berikutnya. Untuk yang kedua ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan dan perlengkapan ini tidak masuk juga dalam 4 kategori ini karena dia juga termasuk dalam akun aset. Yang ketiga, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan ini tidak perlu dilakukan jurnal pembalik atau pembalikan akun. Nah, yang keempat ini kita lihat ada beban gaji dan utang gaji. Beban gaji ini masuk ke dalam beban yang belum dibayar. Jadi dia masuk ke dalam salah satu kategori ini. Jadi kita akan membalik akun beban gaji dan utang gaji. Selanjutnya, untuk beban sewa dan sewa dibayar di muka, itu juga tidak perlu kita balik, karena sewa dibayar di mukanya ini termasuk dalam aset. Nah, untuk transaksi yang terakhir, pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka, ini termasuk ke dalam pendapatan diterima di muka yang dicatat pada metode pendapatan. Jadi, jurnal yang akan kita balik di sini ada 2 transaksi. Yang pertama ada beban gaji dan utang gaji, lalu yang kedua ada pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk jurnal pembaliknya sendiri, kita akan buat seperti ini. Sebenarnya untuk formatnya sama aja, kita cuma masukin jurnal-jurnal yang perlu kita balik aja. Jadi kalau sebelumnya untuk di sini itu ada beban gaji dan utang gaji, lalu pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Nah, kita di sini cukup membalikkan akunnya aja. Yang tadinya beban gajinya ada di debit, utang gajinya di kredit, jadi kita balik. Untuk utang gajinya di debit dan beban gajinya di kredit. Lalu pendapatan jasa yang tadinya di debit, sekarang pendapatan diterima di mukanya akan kita debit. Jadi cukup membalikkan akunnya saja. Nah, setelah akun-akun ini kita balik, jangan lupa ya teman-teman buat posting lagi ke akun buku besar kalian. Karena itu bakal ngaruh untuk periode selanjutnya, begitu. Nah, sekian dulu video dari kami atau dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. I'll see you next video dan terima kasih. Nah, kali ini untuk sistem akuntansi selanjutnya ada penyelesaian soalnya dalam pelaporan keuangan. Untuk pelaporan keuangan yang pertama itu di sini ada laporan laba rugi. Nah, kali ini untuk laporan laba ruginya sendiri kita pakai di perusahaan jasa. Nah, kalau untuk perusahaan jasa sendiri kita membutuhkan akun pendapatan dan akun beban. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menyusun laporan laba rugi ini kita cuma butuh 2 itu sebenarnya.
Tapi kalau untuk di perusahaan jasa itu berbeda ya, sedikit berbeda di akunnya, karena di sana ada beban pokok penjualan, biasanya ada pembayaran pajak juga. Nah, untuk di laporan perusahaan jasa ini umumnya lebih sederhana. Nah, untuk pendapatan jasanya sendiri itu kita ada 40 juta rupiah. Nah, untuk akun bebannya kita masukin ke beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban lain-lain. Nah, untuk bebannya ini kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu pendapatan dikurang beban, kita dapat laba neto 33.425.000. Kenapa bisa kita sebut laba neto di sini? Karena jumlah pendapatan itu lebih besar daripada jumlah bebannya. Kalau misalnya jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah bebannya, maka itu disebut dengan rugi neto. Nah, untuk laporan keuangan selanjutnya, itu kita punya laporan ekuitas pemilik. Perlu diingat lagi kalau menyusun laporan keuangan itu harus hati-hati. Nah, untuk laporan laba ruginya sendiri di sini, nanti di akun laba netonya ini, yang 33.425.000 akan kita masukkan ke laporan ekuitas pemilik di sini. Nah, laporan ekuitas pemilik sendiri menggunakan akun modal Rahma Lulu pada tanggal 1 Mei 2016 yaitu 42.300. Nah, untuk laba neto tahun berjalan itu diambil dari laporan laba neto di laporan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 33.425.000. Nah, untuk penarikan pemilik ini atau biasa disebut dengan PRIV atau PRIVE, itu kita kurangkan, dikurang 10.500. Jadi, kenaikan ekuitas pemilik di sini kita dapatnya 22.925.000. Nah, untuk modal Rahma Lulu di 31 Mei 2016 itu, modal awal ditambah dengan kenaikan ekuitas pemilik, dapatnya 65.225.000. Selanjutnya, kita punya laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu ada aset, kelompok yang kedua ada liabilitas, dan kelompok yang ketiga ada ekuitas pemilik. Untuk kelompok pertama, di aset itu digolongkan lagi menjadi 2 jenis, ada aset lancar dan aset tetap. Kalau untuk aset lancar itu biasanya yang paling sering digunakan ya, atau dalam nomor akun yang kita tahu, itu ada di nomor akun 1 dan 2. Kita menggunakan nomor akun yang 1. Nah, di sini kita ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk jumlah aset lancarnya itu kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu, kita menghitung aset tetap. Aset tetap ini diasumsikan aset yang tidak dapat bergerak. Nah, jadi di sini kita ada peralatan kantor, selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, karena dia diakumulasikan, berarti jumlahnya berkurang. Jadi, peralatan kantor dikurangi dengan penyusutan peralatan kantor, kita dapat jumlah aset tetapnya itu 13.840.000. Nah, untuk jumlah asetnya sendiri, untuk aset lancar dan aset tetap itu dijumlahkan. Selanjutnya di golongan atau kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua di sini kita ada liabilitas, dibagi lagi menjadi 2 jenis juga, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek di sini biasanya umurnya kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya kita punya utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Total liabilitas jangka pendeknya sendiri ada 4.430.000. Nah, untuk selanjutnya liabilitas jangka panjangnya di sini kita tidak ada, jadi kita lewatin aja. Kalau misalnya ada liabilitas jangka panjangnya, itu harus dijumlahkan dulu ya, teman-teman. Jadi, liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang. Karena di sini nggak ada, jadi kita langsung pakai di total liabilitas yang 4.430.000. Lalu di sini kita ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini kita ambil dari laporan ekuitas pemilik yang pada tanggal 31 Mei 2016 ada 65.225.000. Nah,
Jadi total liabilitas dan total ekuitas itu kita jumlahkan. Nah, untuk mengetahui sebenarnya perhitungan kita itu udah benar atau belum, jadi teman-teman cukup lihat antara jumlah aset dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemiliknya itu sama. Tapi sekali lagi ya, di akuntansi itu sama belum tentu benar. Dan selanjutnya, di sini kita punya buku besar. Untuk buku besar ini, kita gunakan untuk menghitung laporan arus kas. Kenapa kita pakainya laporan arus kas? Karena kalau untuk perusahaan jasa sendiri tidak memiliki jurnal khusus seperti perusahaan dagang yang udah digolong-golongkan. Untuk jurnal khususnya, untuk di perusahaan dagang sendiri itu ada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau untuk menghitung laporan arus kas, itu kita perlu hati-hati untuk melihat keterangan di buku besarnya. Kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin sama keterangannya, atau keterangannya di sini kurang jelas, kalian bisa lihat lagi di soalnya kalian, atau di soal ini, bisa scroll di video yang atas tadi, gitu. Karena di sini keterangan yang aku punya itu udah jelas banget, jadi aku di sini udah nggak pakai soalnya, aku ngeliat di keterangannya aja. Di sini untuk mengetahui ya, kita itu memasukkannya ke dalam golongan operasi, investasi atau pendanaan. Jadi kita lihat dulu nih, untuk yang modal awal, nah, kita lanjut ya untuk menggolongkan ke dalam 3 golongan tadi, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini aku bakal ngasih tanda kalau O itu untuk aktivitas operasi, I itu aktivitas investasi, dan yang P untuk aktivitas pendanaan. Nah, kalau modal awal itu kan disetor. Jadi kita di sini mengasumsikan atau menggolongkan ini ke dalam aktivitas pendanaan. Jadi kita beri tanda P. Nah, untuk menerima kas dari klien itu operasi. Untuk menerima pelunasan piutang juga operasi, membayar pemasangan iklan juga operasi, untuk membayar jumlah terhutang juga termasuk dalam operasi, membayar gaji resepsionis juga termasuk dalam operasi. Untuk menerima honor itu juga termasuk ke dalam operasi. Jadi kita beri tanda dengan huruf O, atau bisa disebut dengan lingkaran. Ini juga operasi, ini operasi, menerima pelunasan piutang itu termasuk operasi, membayar gaji resepsionis juga termasuk operasi, membayar tagihan telepon operasi, membayar tagihan listrik juga operasi, menerima honor operasi. Nah, untuk pengambilan pemilik ini, karena ini pengambilan pribadi, jadi kita termasuk ke dalam golongan pendanaan. Ini pendanaan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kasnya di sini, tadi kan sudah kita golongkan ya,
untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Karena di sini tidak ada jual beli atau investasi yang lainnya, jadi untuk aktivitas investasinya di sini tidak ada. Jadi kita masukkan semua tadi yang sudah kita golongkan ke dalam aktivitas operasi semuanya. Nah, untuk menerima, itu pasti kita menambah uang kas. Jadi, itu pasti menambah. Untuk menerima itu menambah. Kalau untuk membayar, itu berarti uangnya berkurang. Jadi, menerima kas dari klien itu 4.500.000 bertambah, membayar pemasangan iklan itu berkurang, karena kita mengeluarkan kas. Nah, total dari kas operasi itu ada 32.595.000. Karena aktivitas investasinya tidak ada, jadi kita lewatkan atau kita kosongkan. Selanjutnya itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaannya itu ada dari modal awal yang 22.100.000, lalu pengambilan pribadi pemilik atau yang disebut dengan PREV atau PRIVE, itu mengurangkan uang kas kita, jadi berkurang 10.500.000. Total dari aktivitas pendanaan itu 11.600.000. Nah, total arus kasnya itu 44.195.000. Nah, cara mengecek untuk laporan arus kas yang kita buat ini sudah betul atau belum, hasilnya kan 44.995.000 ini. Nah, kita lihat di buku besar kas kita yang menjadi acuan kita sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita semua bisa lihat hasilnya juga di sini sama 44.195.000. Jadi kita asumsikan atau kita berpendapat ini hasilnya itu benar 44.195.000. Kita di sini bukan asumsi. Sekali lagi akuntansi itu walaupun sama perhitungannya tapi belum tentu benar begitu. Oke, kita lanjut. Setelah laporan arus kasnya sudah, selanjutnya, nah, kita di sini mau bikin jurnal penutup. Nah, untuk membuat jurnal penutup sendiri, kita Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat laporan keuangan, yaitu jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup sendiri itu ada 4 akun yang harus ditutup. Kenapa akun ini harus ditutup? Karena akun-akun ini merupakan akun nominal yang tidak seharusnya muncul di periode akuntansi berikutnya, begitu. Jadi yang muncul di periode akuntansi berikutnya itu hanya akun real. Untuk beban-beban sendiri atau ikhtisar laba rugi, PRIVE, itu kita selesaikan di periode akuntansi yang ini. Jadi, semua kewajiban-kewajiban kita yang ada di periode ini harus diselesaikan dalam periode ini. Tidak boleh ikut ke periode selanjutnya, begitu. Nah, 4 akun yang harus ditutup ini ada pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada ikhtisar laba rugi, dan yang keempat ada akun PRIVE. Yang pertama itu, untuk menutupnya kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk menutup akun pendapatan sendiri, biasanya kan pendapatan itu di kredit. Jadi kita balik akunnya itu, kita letakkan akun kreditnya ada di debit, yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, untuk menutup akun beban, kita menggunakan ikhtisar laba rugi. Karena biasanya beban itu di debit, jadi untuk menutupnya, kita memindahkan akun beban itu ke akun kredit. Nah, di ikhtisar laba rugi, lalu ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Untuk
jumlah dari ikhtisar laba rugi yaitu 6.575.000, itu kita dapat hasilnya dari total beban yang ada di akun sebelah kredit. Nah, selanjutnya kita itu menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, kita tutup dengan model Rahmalulu. Selanjutnya, kita akan menutup akun Prive. Akun Prive ini ditutup dengan akun modal. Jadi, uang yang kita gunakan di sini itu akun Prive-nya sebesar 10.500.000. Nah, selanjutnya di sini, neraca saldo pasca penutupan. Jadi, yang kita munculkan atau kita gunakan lagi yaitu neraca saldo pasca penutupannya itu ada akun 1 sampai akun 3 yang benar-benar akun real. Jadi ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal Rahmalulu sendiri. Total semuanya debit dan kreditnya udah sama, Rp70.315.000. Selanjutnya, kita di sini akan membalik akun-akun yang tidak kita gunakan lagi. Nah, untuk membuat jurnal pembalik ini, kita menggunakan acuan dari jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian yang perlu dibalik itu ada 4. Yang pertama, itu ada beban dibayar di muka dicatat pada metode beban. Pada metode beban ya. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka dicatat pada metode pendapatan. Dan selanjutnya, yang ketiga, beban yang belum dibayar. Yang keempat itu ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, dari jurnal penyesuaian ini, kita identifikasi dulu akun-akun mana dari ke-6 transaksi ini yang termasuk dalam jurnal pembalik atau jurnal yang harus kita balik. Sebelumnya, teman kita Almera sudah membuat jurnal penyesuaian ini ya di laporan sebelumnya. Jadi, kita pakai jurnal penyesuaiannya punya Almera. Untuk menganalisisnya itu, dilihat dari 4 syarat ini ya. Yang pertama itu ada beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Untuk 4 kategori ini, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka itu tidak masuk karena asuransi dibayar di muka itu termasuk dalam akun aset. Untuk bebannya sendiri sudah betul dicatat pada metode beban. Namun untuk akun kreditnya itu dicatat pada metode aset, jadi tidak bisa kita balik. Karena metode aset itu masih kita gunakan di laporan selanjutnya atau di periode berikutnya. Untuk yang kedua ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan dan perlengkapan ini tidak masuk juga dalam 4 kategori ini karena dia juga termasuk dalam akun aset. Yang ketiga, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan ini tidak perlu dilakukan jurnal pembalik atau pembalikan akun. Nah, yang keempat ini kita lihat ada beban gaji dan utang gaji. Beban gaji ini termasuk ke dalam beban yang belum dibayar. Jadi dia masuk ke dalam salah satu kategori ini. Jadi kita akan membalik akun beban gaji dan utang gaji. Selanjutnya untuk beban sewa dan sewa dibayar di muka itu juga tidak perlu kita balik karena sewa dibayar di mukanya ini termasuk dalam aset. Nah, untuk transaksi yang terakhir, pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka, ini termasuk ke dalam pendapatan diterima di muka yang dicatat pada metode pendapatan. Jadi, jurnal yang akan kita balik di sini ada 2 transaksi. Yang pertama ada beban gaji dan utang gaji, lalu yang kedua ada pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk jurnal pembaliknya sendiri, kita akan buat seperti ini. Sebenarnya untuk formatnya sama aja, kita cuma masukin jurnal-jurnal yang perlu kita balik aja. Jadi kalau sebelumnya untuk di sini itu ada beban gaji dan utang gaji, lalu pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Nah, kita di sini cukup
membalikkan akunnya aja. Yang tadinya beban gajinya ada di debit, utang gajinya di kredit, jadi kita balik untuk utang gajinya di debit dan beban gajinya di kredit. Lalu pendapatan jasa yang tadinya di debit, sekarang pendapatan diterima di mukanya akan kita debit. Jadi cukup membalikkan akunnya saja. Nah, setelah akun-akun ini kita balik, jangan lupa ya teman-teman buat posting lagi ke akun buku besar kalian. Karena itu bakal ngaruh untuk periode selanjutnya, begitu. Nah, sekian dulu video dari kami atau dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. I'll see you next video dan terima kasih.